Literat Muda, selamat datang di podcast Bisik Durasi, Bincang Asik with Duta Literasi, bersama saya, Nada Ratri Nurwahida, selaku host pada edisi kali ini. Episode hari ini merupakan episode ke-7 dari podcast Bisik Durasi, dan pastinya kami mengundang bintang tamu yang inovatif, edukatif, dan kontributif. Kira-kira siapa ya yang akan saya ajak bincang-bincang pada hari ini? Oke, langsung saja kita sambut Kak Nadiri. Halo teman-teman. Oke Kak, gimana nih kabarnya hari ini? Kabarnya hari ini tentunya sangat baik dan sangat bahagia kan. Oke, sebelum mulai boleh dong Kak sapa dan perkenalkan diri dulu supaya teman-teman bisa lebih kenal. Halo teman-teman, jadi perkenalkan nama saya Nadirin. Saya merupakan runner-up 2 Duta Literasi Semesta Tapa tahun 2024-2025. Oke, langsung aja kali ya Kak ya. Akhir-akhir ini pasti sibuk banget sama tugas sekolah dan tugas sebagai runner-up 2 ya Kak ya. Nah, kalau lagi nggak bertugas jadi duta nih Kak, apa sih kegiatan yang suka Kakak lakuin gitu untuk ngisi waktu senggang? Bener-bener akhir-akhir ini sibuk ya, gimana tugas-tugas sekolah itu numpuk lah teman-teman ya. Jadi hari ini ada tugas, besok ada tugas lagi, besoknya ada tugas lagi, dan benar-benar itu harus dikumpul di hari itu. Ada yang dikumpulnya besok pagi dan itu benar-benar padat. Dan juga sebagai runner-up 2 ya, saya menjalankan tugasnya itu harus bisa mengefisiensi waktu antara tugas sekolah dan tugas jabatan saya. Untuk mengisi waktu luang ya Kak ya, mungkin untuk mengisi waktu luang itu saya mengerjakan tugas itu Kak. Jadi ketika saya lagi kosong tuh waktunya Kak, gak ada apa-apa, jadi saya ngerjakan tugasnya yang hari ini belum saya selesaikan di rumah. Jadi waktu itu bisa dimanfaatkan dengan baik Kak. Jadi tepat waktu ya Kak. Benar. Nah, sebagai runner-up 2 ya Kak ya, apa sih tugas utama Kakak di jabatan ini? Tentunya sebagai runner-up 2 dan duta literasi yang lain itu tugasnya sama Kak. Tapi yang membedakan di sini, saya sebagai runner-up 2 itu artinya sebagai wakil 2 Kak. Jadi runner-up 1 itu wakil 1 dan runner-up 2 itu wakil 2. Dan duta utama itu sebagai leader atau pemimpin ya teman-teman. Nah, tugasnya itu tugas saya itu membantu si duta utama atau Kak Ana ya di sini menjalankan tugas sebagai pemimpin. Jadi saya juga memimpin dan Kak Divka juga sebagai runner-up 1 itu memimpin teman-teman duta literasi yang lain untuk menjalankan tugas. Gitu sih Kak. Sibuk banget ya Kak ya. Ya benar. Nah, kalau ngomongin motivasi nih Kak, apa sih hal awalnya tuh yang ngebuat Kakak tertarik gitu untuk ikut seleksi duta ini? Untuk mengikuti awal seleksi itu sebenarnya saya daftar itu di H-1 teman-teman. Jadi Mepet banget. Benar. Jadi Jumat itu penutupan duta literasi. Saya di hari Kamisnya itu baru tahu kalau bakal penutupan. Jadi aku menyerahkan berkasnya itu pagi-pagi banget di hari Jumat itu. Jadi sebenarnya ada sih niatan ikut duta literasi. Jadi tapi masih 50-50 gitu Kak. Jadi antara mau atau enggaknya itu. Jadi jalankan aja seleksinya. Lalu alhamdulillahnya lolos, dan waktu itu kan selama seleksi itu ada perankingannya Kak. Dan alhamdulillah saya itu perankingannya itu mulai dari 5, 4, 3 dan sekarang dapat runner up 2 sampai hingga grand finalnya atau penganugerahannya. Oke, keren banget sih. Pasti ada aja ya Kak tantangan selama menjabat. Nah, itu tantangan terbesar apa sih yang pernah Kakak alami selama menjabat sebagai runner-up 2 ini? Tantangan sih karena posisi saya itu sebagai runner-up 2, jadi waktu itu ditugaskan untuk memimpin literasi di podium sekolah teman-teman. Jadi posisinya itu baru banget dilantik, masih kelas 10, masih gugup ya teman-teman, belum kenal sama sekali dengan lingkungannya. Jadi kayak waduh ini gimana nih gitu kan, gugup dan rasa takut itu pasti ada teman-teman, deg-degan ya karena tremor dan lain-lain lah. Jadi di situ tantangan aku untuk bagaimana sih cara aku agar bisa pede di depan audiens teman-teman semuanya, yaitu audiensnya itu kelas 12, kelas 10 dan kelas 11 teman-teman. Jadi benar-benar rame di lapangan upacara itu, dan tantangan itu bisa aku libas semuanya dengan baik sih Kak. Oke, jadi terbiasa ya Kak ya. Nah, terus kalau ngomongin inspirasi nih Kak, siapa sih tokoh yang menginspirasi Kakak dalam memimpin dan berorganisasi? Sosok yang menginspirasi sih bagi aku itu Firsta Kak. Firsta itu merupakan Putri Indonesia 2025. Bukan karena
Apa sih Kak? Karena aku melihat Firsta itu sebagai sosok yang tangguh Kak, karena orang tuanya itu sudah meninggal sejak tahun 2020 akibat COVID-19. Nah di situ Firsta berjuang melawan hidupnya sendiri di era COVID Kak. Di situ dia berjuang untuk kuliah, ditemani kakaknya. Nah di situ sekarang si Firsta ini tangguh, dia berjuang di pemilihan Putri Indonesia tahun 2025 kemarin, dan alhamdulillahnya emang si cita-cita si Firsta ini emang ingin jadi Putri Indonesia Kak. Jadi dia kemarin terpilih teman-teman dari perwakilan dari Jawa Timur, terpilih sebagai Putri Indonesia tahun 2025, dan kemarin di bulan Juli Firsta ini mewakili Indonesia di ajang internasional. Jadi benar-benar tangguh banget, dia berjuang sendiri gitu kan. Jadi selama pemilihannya Firsta itu ditemani alumni Putri Indonesia Jawa Timur. Jadi benar-benar ada keluarga kedua dari Firsta tersebut Kak. Jadi termotivasi banget ya dari Kak Firsta ini. Nah terakhir nih Kak, boleh dong kasih pesan kepada mungkin junior yang mau melanjutin tugas kakak gitu di jabatan di Duta Literasi ini. Oke, mungkin untuk pesan ya untuk teman-teman Duta Literasi Semansa Tapa tahun 2025-2026 yang akan segera bertugas, pesan aku tetap jalankan semua program kerja yang telah kami laksanakan, kembangkan lagi, lanjutkan, jangan pasif ya, jangan pasif di sekolah ini, harus tetap berkembang, harus tetap dikenal oleh SMA Negeri 1 Tangkalapa, oleh siswa-siswinya, gitu sih Kak. Oke, jadi pesannya benar-benar menyentuh dan pastinya memotivasi kita ya yang ingin melanjutkan. Nah, mungkin sampai sini dulu aja Kak bincang-bincang kita pada hari ini. Terima kasih banget kepada Kak Nadirin karena sudah menyempatkan waktu untuk jadi bintang tamu pada edisi kali ini. Nah, teman-teman, bagi kalian yang ingin menyampaikan saran untuk podcast kami, bisa langsung ke kolom komentar aja atau langsung kunjungi Instagram kita di @dutaliterasi_semansa_tapa. Mungkin sekian untuk podcast edisi kali ini. Saya Nada Ratri Nurwaida sebagai host pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.